Bayangkan kamu hidup di negeri sendiri, tapi semua hasil kerja kerasmu dirampas. Kamu tidak boleh sekolah tinggi, tidak boleh bersuara, dan setiap hari harus tunduk pada perintah bangsa lain. Itulah kenyataan pahit yang dialami rakyat Indonesia selama ratusan tahun penjajahan. Namun dari derita itu, perlahan muncullah kesadaran baru, kesadaran untuk bangkit, untuk menjadi bangsa yang merdeka. Dari sinilah lahir sebuah babak penting dalam sejarah kita, Pergerakan Nasional Indonesia. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, pergerakan nasional adalah proses bangkitnya kesadaran kebangsaan untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Sementara menurut Nugroho Noto Susanto, pergerakan nasional merupakan upaya rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan secara sadar dan terorganisasi. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi bersifat spontan, tapi sudah terarah, terpimpin, dan didasari semangat kebangsaan. Lalu, apa yang mendorong munculnya pergerakan nasional? Ada dua kelompok faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, pertama, penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kerja rodi, pajak yang mencekik, dan kesenjangan sosial membuat rakyat semakin sadar bahwa penjajahan harus diakhiri. Kedua, munculnya golongan terpelajar, yaitu kaum muda Bumiputra yang bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan Belanda. Mereka mulai berpikir kritis, membaca buku, berdiskusi, dan menumbuhkan semangat untuk memperbaiki nasib bangsanya. Ketiga, muncul kenangan akan kejayaan masa lalu. Ketika kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit pernah berjaya, kenangan itu menyalakan keyakinan bahwa Indonesia pernah hebat dan bisa bangkit kembali. Sementara dari faktor eksternal, dunia juga sedang berubah. Tahun 1905, Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam perang, sebuah kejadian besar yang mengguncang dunia. Untuk pertama kalinya, bangsa Asia mampu menaklukkan bangsa Eropa. Kemenangan itu menjadi inspirasi bahwa bangsa Timur juga bisa berdiri sejajar dengan bangsa Barat. Selain itu, muncul paham-paham baru seperti liberalisme, nasionalisme, dan sosialisme yang menyebar melalui buku, surat kabar, dan pendidikan. Bangsa-bangsa lain seperti India dan Filipina juga mulai bangkit melawan penjajahan. Gelombang semangat itu sampai ke Nusantara, membangunkan kesadaran baru di hati rakyat Indonesia. Kesadaran itu kemudian melahirkan berbagai organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 menjadi tonggak awal perjuangan modern. Lalu muncul Sarekat Islam yang menghimpun kekuatan ekonomi rakyat, dan disusul oleh organisasi-organisasi pemuda yang menyatukan semangat kebangsaan. Pergerakan nasional bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga melawan kebodohan, perpecahan, dan ketidakadilan. Dari sinilah tumbuh semangat baru, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kini pertanyaannya, kalau kamu hidup di masa itu, kira-kira kamu akan ikut gerakan apa? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena semangat pergerakan itu masih bisa kita teruskan sampai hari ini.